Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ninda Airin Gita Puspita SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Hamzanwadi, Nusa Tenggara Barat, Prodi Pendidikan Matematika. Saya, Guru Matematika SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran matematika pada materi barisan dan deret kelas 10 SMA. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat datang di SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto merupakan sekolah Islam swasta terbaik yang ada di Kabupaten Banyumas. Berdiri pada tahun 2008 di bawah naungan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Sekolah kami berlokasi di Jalan Profesor Dr. Suharso, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto memiliki visi mencetak generasi Islam teladan yang berakhlak mulia, cerdas, berjiwa pemimpin, dan berdaya saing global. Misi penting yang SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yaitu melakukan pembiasaan amal soleh dan akhlak mulia, mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, mengembangkan jiwa kepemimpinan dalam kegiatan akademik dan non-akademik, melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan, melaksanakan pembiasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pembinaan siswa berbasis riset dan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, harus ada absen terlebih dahulu ya. Pertama, Amira Balkis. Yang kedua, Arzul Fena Puspita Ramadhani. Terus Aurela Azhara, Azkia Muzafira, Clariza Seira, terus Encik Zaskia, Ezra Evangelia Hartomo, terus Kaliana Humaira, Naufa Rahma, dan Umadia Aulia, Salma Nur Aziza, Talita Farelia, Rahir Sania Hana. Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya, Mbak? Tentang barisan aritmetika. Oke, ada yang masih ingat barisan aritmetika itu seperti apa ya? Raise your hand, please. Barisan yang ada bedanya. Oke, selain itu barisan aritmetika yang kayak apa ya? Jangan jadi paduan suara ya. Apa? Cara mencari suku ke N dalam barisan aritmetika pakainya apa?
Mencari suku ke N, lambangnya apa? UN, ya UN. Rumusnya apa UN? A plus kali B. Oke, berarti tadi yang ada bedanya ya. Ini ada bedanya. A itu apa ya? Suku pertama. N itu apa ya? Mencari suku ke N, ya. Alhamdulillah masih benar. Contoh di kehidupan sehari-hari barisan aritmetika, contohnya apa? Urutan kursi. Contohnya gimana urutan kursi? Oke, di bioskop. Misalkan di barisan pertama ada berapa kursi gitu ya, sampai barisan kedua ada berapa kursi. Oke, bisa. Satu lagi selain itu, ada lagi? Contohnya di kehidupan sehari-hari apa? Gaji ke. Ya, besok berarti kalau itu bisa hitung ya. Oh, bulan ini saya gajinya sekian, bulan berapa gajinya saya berapa gitu ya. Bisa. Oke. Itu tentang barisan aritmetika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan masih tentang aritmetika, cuman berbeda, bukan barisan tapi tentang deret ya, tentang deret aritmetika. Apa sih yang nanti yang membedakan antara barisan dan juga deret? Rumusnya sama nggak sih? Nanti penerapannya sama nggak sih? Gitu ya. Nah, apa saja sih yang nanti harus kalian kuasai ketika kita belajar deret aritmetika? Yang pertama, kalian harus tahu konsep deret aritmetika itu seperti apa. Tadi, gimana sih bedanya antara barisan dan deret? Mana yang seperti apa sih yang disebut barisan? Seperti apa yang disebut deret? Kemudian, yang kedua, nanti kita akan menentukan rumus jumlah M suku pertama barisan aritmetika. Dan yang terakhir, deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja penggunaannya. Kalau tadi kan menghitung kursi di bioskop, baris pertama ada berapa, baris kedua ada berapa, itu barisan aritmetika. Nah, kalau deret aritmetika itu seperti apa? Gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nanti kita dalam pembelajaran kita berdiskusi ya, berdiskusi dalam kelompok. Nanti di situ ada permasalahan-permasalahan yang harus kalian diskusikan dalam kelompok seperti itu ya. Oke, sebelum nanti diskusi kelompok yang pertama, menurut kalian ini gambar apa? Gambar apa ya? Itu ya. Kursi apa? Kursi merah? Kursi merah. Kenapa? Teater. Yang lain? Ada lagi? Teater. Kemarin ada yang menjawab, ini Gus, ini kayak sinyal. Bisa ya? Sinyal itu, sinyal wifi gitu ya. Sinyalnya lagi dia. Berarti semakin ke sini sinyal semakin kenceng ya. Ya boleh kursi teater. Terus apa lagi? Menurut kalian? Ya setuju semua ini kursi teater? Setuju lah, harus biar cepat. Oke, bisa lah ya. Kursi teater atau pertunjukan seni. Biasanya kalau misalkan di contohnya kayak di Prambanan gitu ya. Prambanan biasanya ada pertunjukan tuh. Mungkin bisa jadi kursinya bentuknya seperti itu tuh, gitu ya. Atau bioskop. Bioskop ada nggak sih yang kursinya bentuknya kayak gini? Bioskop mana gitu ya? Oke, pernahkah kalian nonton pertunjukan seni? Contohnya apa? Apa? Kenapa? Wayang. Masya Allah, wayang. Narsus Mutulodo gitu ya. Wayang. Terus, nah kalau kalian perhatikan nih dari denah tempat duduknya, kalau semakin ke belakang itu kira-kira jumlah kursinya itu sama nggak sih dengan yang ke depan? Kalau semakin ke belakang semakin apa? Banyak ya, berarti dikit, banyak semakin banyak. Nah, menurut kalian
Bisa nggak kalian mengetahui jumlah semua kursi yang tersedia? Misalkan tadi dalam mungkin lagi ada gedung teater atau gedung seni, bisa nggak kalian menghitung jumlah kursinya? Gimana caranya? Duduk satu-satu di depan kursi, satu-satu di belakang jumlahnya berapa ya? Ya. Nah, ini salah satu contoh nanti kita penggunaan deret aritmetika. Tadi benar ya yang dikatakan siapa tadi? Rumah video. Iya, kalau barisan aritmetika itu cuma menghitung, oh kursi di baris kelima itu sekian, kursi di baris ketujuh sekian. Tapi kalau deret berarti kita hitung semua jumlah kursi yang ada di gedung tersebut. Begitu ya? Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya menggunakan apa dan lain sebagainya? Nanti kalian akan diskusikan dengan teman-teman. Gitu ya. Nah, silakan duduk secara berkelompok, boleh memindah kursi, Mbak. Harus soalnya duduk dengan kelompoknya masing-masing. Berarti ini bedanya. Mana jumlah burung SMP?
udah kayak gitu. Ya, Iya itu judulnya. Itu bukannya UI. Nah iya makanya itu UMK. Bukan asli sih. Gimana ya? Kan di sini kan A tambah B tambah C. Nih, 1 tambah kenapa ada C-nya? ini apa sih? B itu B jadi. Gitu. A tambah B. Iya, masukin rumah sakit doang. Kan kalau S4 kan berarti 4 ini sudah apa? Masukin di sini berarti 4 plus Oh iya, sama dia. Oh, S4-nya di sini ya. Enggak apa-apa di sini aja. S4-nya tadi berapa itu? Bang ini sama di sini 30.000. Oh, aja 30.000. Kalau S4 berarti pakai ini seperti apa? Nanti masukin aja kan 4 per 2 hanya Nah, ini juga tinggal dikurangin ya. 5.000 dikali 9. ini 28 ini berarti ini berapa sih? Udah sampai 22. Keuntungan kan? Kalau ini ya berarti di bulan pertama dia waktunya habis ya. Silakan setelah ini kita cross check hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok dengan jawaban dari kelompok lain. Oke. Nanti
kalau biologi kan ini gini aja, kalian sambil nyata sambil jelasin gitu. Kayak gitu, paham? Aku hafal. Paham ya? Oke. Kemudian masalah 3. Mau kelompok mana? Masalah 3? Ya. Oke. Ya, silakan. Kalau bisa sambil nulis sambil jelasin. Nah, ya. Kan biasanya kalau ustadz-ustadznya kan gitu ya, kalian ya kan? Jadi gini mbak. Siapa tahu besok jadi ustadzah. Pokoknya jadi langsung aja. Sangat tertarik. Di ospek dari sekarang ya. Ya, kita masuk ke masalah yang ketiga. Di situ diketahui produksi pupuk organik menghasilkan 100 ton pupuk pada bulan pertama. Berarti bisa kita tahu kalau angka itu atau suku pertamanya yaitu 100. Terus setiap bulan yang menaikkan produksinya secara tetap 5 ton. Berarti bedanya itu 5 ton. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun. 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Berarti kita cari S dari 12. Nah, rumusnya deret aritmatika itu kan N per 2 dikali 2A ditambah N minus 1 dikali B. Pakai 2. Terus langsung kita masukin N-nya ini suku ke N, berarti 12 per 2 dikali 2 dikali A-nya tadi 100. Lalu N-1 berarti 12 dikurangin 1 dan dikali bedanya tadi 5. Nah, 12 dibagi 2 yaitu 6, terus 2 dikali 100 adalah 200 ditambah 12 dikurangin 1 11 dikali 5. Nah, kalau kayak gini kan ada penjumlahan sama perkalian, berarti kita dahulukan yang perkaliannya. Sama dengan 6 dikali 200 ditambah 55. Terus kalau ada gini, ada perkalian, ada yang dikurung, dahulukan dulu yang dikurung. Inilah berarti dikali 255. Hasilnya adalah 1530. Nah, Guru banget ya. Oke, berarti masalah 3 hasilnya adalah 1530. Satuannya apa berarti? Ton ya, karena tadi ditanyakan adalah jumlah pupuk. Oke, masalah 3 1530 ton sama semua. Oke, sama ya. Kemudian yang terakhir masalah keempat, ya kelompok mana? Sini. Oke, yuk. Kayak tadi ya sambil jelasin ya. Bisa. Ini mana yang sebagai salah menjual kaya selalu mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama setiap kenaikan bulan. Ada sampai bulan keempat, Anita mendapatkan keuntungan 30.000 dan sampai bulan ke-8 memperoleh keuntungan 172.000. Maka berapa keuntungan yang diperoleh Anita sampai bulan ke-18? Berarti yang diketahui itu berarti kan jumlah bulan sampai bulan keempat kan, berarti S4 sama dengan 30.000. Terus sampai bulan ke-8 172.000. Dari mana bulan ke-18. Terus kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus yang matematika. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N
Terus ini dibacain aja, S4 sama dengan 2 kali 2A plus 3B. Terus ini dia, semakan dari Betawi 30.000. Terus tinggal dikali ulangi ini 20.000 sama dengan 4A tambah 6B. Terus ini tuh bisa kita sederhanain dibagi 2. Ini 15.000 sama dengan 2A plus 3B. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Ini lanjut aja. Terus yang 28 kita hitung S8 sama dengan 8 per 2 2A plus 8B 8 min 1B. Terus tadi S8 nya kita ketahui kan tadi di soal 172.000. Ini 4 2A plus 7B. Terus ini kita kali ulang juga 172.000 dengan 8A plus 2 kali 7B. Terus S18 itu 9 kali 6 tambah 17 kali 7. Terus 17 dikali 7 itu kan 119.000. Terus jadinya S18 dengan 9 dikali 113.000 diperoleh hasilnya 1.017.000. Jadi jumlah keuntungan yang diperoleh Anita sampai bulan ke-11 itu adalah 1.017.000. Oke, terima kasih. Ya, sama semua untuk yang nomor terakhir 1.017.000. Ini ya, dari sini ke sana terus ke sini ya. Satu bukan tulis ya. Oke. Nah, kira-kira di sini kok ada A sama dengan min 3.000. Min berarti di sini artinya apa ini? Rugi. Karena kita di situ bicara keuntungan kayak gitu ya. Jadi kalau ada nilai minus artinya apa? Oh, berarti dia rugi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Udah ya, sudah paham semua ya? Ya, harapannya tadi melalui diskusi yang sudah kalian lakukan, kemudian tadi beberapa soal yang sudah dituliskan dan dibahas oleh teman-teman kalian bisa paham tentang deret aritmetika. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah cukup ya? Oke, sebelum sudah mengakhiri pertemuan kita di hari ini, yuk kita review dulu apa yang sudah kalian pelajari tentang konsep deret aritmetika. Kemarin barisan, sekarang deret. Bedanya apa sih barisan sama deret berarti? Barisan? Berbaris. Deret? Barisan berbaris dan berbaris. Bedanya apa barisan sama deret? Barisan suku paten. Terus? Kalau jumlah. Oke ya. Oke, berarti bedanya apa sih? Kalau barisan kemarin itu yang kalian cari adalah suku ke n, gitu ya. Kalau deret yang dicari adalah jumlah n suku per
kita jumlah ya 1 tambah 2 gitu ya. Nah sekarang rumusnya apa tadi untuk mencari deret aritmetika? Lambangnya adalah SN ya, SN. Jadi kalau misalnya jumlah 100 suku pertama berarti mencari apa? S100. Oke, A, N sama B-nya sama kayak kemarin dari sama aritmetika. Nah, berarti contoh deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Apa saja? Mencari jumlah kursi gitu ya dalam bioskop. Terus untung rugi, terus produksi buku yang di soal semua ya. Yang lain kira-kira apa? Yang di soal semua ya. Bisa menghitung jumlah panen hasil bumi gitu ya. Terus bisa menghitung jumlah tabungan. Jadi selama saya setahun nabung kira-kira ada berapa yang bisa kira-kira. Terus bisa mencari jumlah keuntungan, menghitung jumlah kursi dalam suatu gedung dan lain sebagainya. Oke, next hari ini kita sudah sedikit ya belajar tentang deret aritmetika. Nanti di pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang deret aritmetika untuk eksplor soal-soal yang lain gitu ya. Tadi kan hanya contoh sederhana seperti itu. Nanti bagaimana sih kalau menghitung jumlah tabungan dan lain sebagainya gitu ya, contoh soal yang lain. Oke, sebelum sudah akhiri ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas disiapkan. Ibu Sahabat. Bisa berdua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kiamat. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam